Identitas karakter baru akhirnya terungkap, dan mengejutkannya, ternyata dia adalah Ksatria Semesta 9 Pedang, salah satu eksekutif inti dari perusahaan semesta virtual. Levelnya bahkan melebihi seorang immortal tingkat raja, karena dia adalah seorang Ksatria Semesta. Perlu dicatat bahwa semua jenius elit yang direkrut oleh perusahaan semesta virtual dalam edisi ini secara otomatis akan menjadi bawahan dari Ksatria Semesta 9 Pedang begitu mereka berhasil menembus ke tingkat keabadian. Oleh karena itu, dia dengan cermat memantau kinerja mereka di menara pelatihan, karena beberapa dari mereka mungkin menjadi asisten yang sangat kompeten di masa depan. Ketika Ksatria Semesta 9 Pedang menjelaskan aturan menara pelatihan, apakah kalian memperhatikan beberapa perbedaan dari yang saya sebutkan di video spoiler sebelumnya? Jelas sekali, tim produksi telah membuat beberapa penyesuaian pada format turnamen. Adegan tersebut menggambarkan tugas-tugas asli dari menara pelatihan, di mana peserta perlu menyelesaikan 7 menara dengan konten tugas yang sama dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat sampai mereka terbunuh. Namun, dalam anime, tim produksi telah menggabungkan tugas-tugas yang sama dengan kesulitan yang meningkat ke dalam satu menara. Ini berarti bahwa mati di satu menara tidak berarti akhir dari turnamen. Sebaliknya, peserta dapat melanjutkan ke menara berikutnya dan terus menyelesaikan tugas. Dengan kata lain, meskipun Windmill terbunuh di level keempat menara pertama, turnamen belum berakhir karena dia dapat melanjutkan di menara kedua. Ini juga menyiratkan bahwa setiap kontestan akan mengalami 7 kematian sebelum turnamen berakhir. Dengan pemahaman tentang aturan ini, saat kita melihat Windmill muncul kembali di menara pelatihan, kita tidak akan lagi kebingungan. Sebelum akhir episode 137, kita melihat mammoth darah bulu dari menara pelatihan pertama, yang merupakan jenis binatang buas yang ganas. Binatang buas ditandai dengan kecerdasan rendah dan sepenuhnya mengandalkan insting kebinatangan untuk menyerang musuh mereka. Meskipun demikian, mereka memiliki tubuh yang tangguh yang memberi mereka kemampuan pertahanan alami. Biasanya, binatang buas hanya mendapatkan kecerdasan seperti manusia ketika mereka mencapai tingkat immortal. Oleh karena itu, mereka sering digunakan oleh manusia untuk tujuan pelatihan. Setelah manusia menemukan bahwa seekor binatang buas mendekati terobosan menuju keabadian, mereka akan mengirim prajurit kuat untuk membunuhnya. Di sisi lain, binatang menara kedua, ular berkepala 9, berbeda. Meskipun berbagi penampilan mirip binatang buas, kecerdasannya jauh lebih tinggi, sebanding dengan manusia. Untuk alasan ini, mereka termasuk salah satu dari 6 ras puncak di alam semesta dan telah menjadi musuh utama manusia. Selain itu, ada beberapa bentuk kehidupan aneh di alam semesta, seperti makhluk hidup logam dari menara ketiga, klannya Tolar. Banyak makhluk hidup logam memiliki kecerdasan rendah sebelum mencapai keabadian, yang menghambat perkembangan ras mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur yang mengesankan, mereka belum berhasil masuk ke dalam 6 ras puncak. Biasanya, mereka menjadi ras bawahan untuk ras yang lebih kuat, mematuhi perintah mereka dan mengambil tugas yang sangat berbahaya. Beberapa makhluk hidup logam bahkan bisa menyatu dengan pesawat luar angkasa, meningkatkan dan memperkuat kemampuan kapal tersebut. Ada juga makhluk unik lainnya di alam semesta, seperti singa terbang di menara keempat. Meskipun jumlah mereka terbatas, dan kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan ras kuat lainnya, mereka sangat tangguh pada tingkat individu. Akibatnya, pemimpin ras iblis sering mencoba merekrut makhluk individu yang langka namun kuat ini, mengingat mereka juga berwujud binatang. Misalnya, ras iblis menganggap binatang ruang angkasa, seperti binatang bertanduk emas, sebagai bagian dari ras mereka, meskipun sebagian besar binatang ruang angkasa tidak melihatnya dengan cara yang sama. Selain bentuk kehidupan biologis, alam semesta juga menampung bentuk kehidupan lain, seperti ras automaton dari menara kelima. Dalam hal teknologi, ras automaton memiliki teknologi paling canggih di alam semesta. Misalnya, mereka memiliki teknik fusi logam mutakhir, seperti pesawat ruang angkasa kelas E yang ditemukan Luo Feng di bumi. Meskipun kemampuan pertahanannya sedikit lebih rendah daripada pesawat ruang angkasa kelas F, kinerjanya secara keseluruhan dan keefektifan biayanya jauh lebih unggul. Adapun binatang ruang angkasa menara ke-6, Chang, meskipun kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, masih jauh lebih kuat daripada manusia. Setelah Chang dewasa, ia bisa mencapai level penguasa domain, dan dengan tubuhnya yang kuat, biasanya 1 atau 2 level lebih kuat dari manusia pada peringkat yang sama. Makhluk menara ke-7 berasal dari ras Zerg, ras yang, seperti manusia, merupakan salah satu dari 6 ras puncak. Di alam semesta, ras Zerg menduduki wilayah bintang yang luas, menjadi musuh utama umat manusia. Meskipun jumlah anggota ras Zerg relatif sedikit, kemampuan Ratu Zerg untuk memproduksi prajurit sangat menakutkan.
Seorang Ratu Zerg yang kuat dapat memproduksi puluhan ribu, bahkan miliaran, prajurit Zerg, menjadikan ras ini sangat menakutkan. Saya saat ini sedang mempersiapkan spoiler untuk apa yang terjadi setelah ruang pelatihan dan berharap bisa menyelesaikan pengeditan serta mengunggah video untuk kalian besok atau lusa. Selain itu, karena karakter-karakter baru terus diperkenalkan dalam anime Swallowed Star, saya juga akan memberikan penjelasan tentang level kultivasi untuk membantu kalian lebih memahami kekuatan karakter baru ini. Saya berharap bisa mengunggah video sebelum akhir pekan depan. Tolong beri dukungan untuk saya. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.